Jadinya langkahku itu empuk, hangat. Saya lihat ya itu punggung yang sebagai lantai punggung manusia ternyata. Berarti diinjek sama Mas Anton? Iya betul. Jadi sebagai mainan untuk disiksa. Jadi keadaan itu kan tengah malam. Begitu aku tungguin, pas lurus, tepat itu ibu sedang ritual berjalan kaki dengan telanjang bulat. Setelah itu aku curiga gitu kan, di dalam ada apa? Ya ada sesajen gitu kan. Tapi yang aku curiga, apakah ada KTP saya di situ gitu? Mungkin sebagai media, dan ya terlihat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Anton. Waduh, ketemu lagi. Iya, kedua kali nih ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Lebih baik, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga istri di rumah nih. Oke. Karena kita pengalaman tentang istri gitu kan ya. Oke. Sebelum Bang Anton menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Anton nih. Oke, siap. Udah meluangkan waktunya lagi nih. Iya, pas kebetulan juga kan lewat kan. Lewat, sekalian jalan. Sekalian jalan, nanti malam langsung balik pulang ke Jawa Timur Jawa gitu. Timur, oke. Yang semoga aja nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Anton, teman-teman semua juga bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu, Bang. Oke, siap. Oke, katanya Bang Anton punya pengalaman saat, mohon maaf, mau dijadiin tumbal nih Bang. Iya itu. Dan sempat melihat ibu-ibu yang lagi ritual, betul. Mohon maaf, yang telanjang. Betul, iya. Emang kejadian di kota mana atau di itu mana? Di Kota Solo ya. Kota Solo? Iya, itu waktu saya tuh masih kuliah ya. Berarti tahun berapa itu Bang? Itu tahun 2000. 2000? Betul. Oke. Tahun 2000. Tahun 2000 nih. Penasaran cerita apa yang dialami oleh Bang Anton dan nantinya Bang Anton cerita nih dari awal sampai akhir, teman-teman simak gitu kan nih. Betul. Oke. Ya wis, mungkin tahan dulu kali ya Bang Anton ya. Siap. Ya Bang ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Bang Anton kopinya. Siap. Alhamdulillah. Udah siap ya Bang Anton ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Tahun 2000, saya sebelumnya kan sekolah di SMA di Jawa Tengah, itu di Purbalingga ya. Setelah itu kan di Purbalingga, setiap kelulusan di tahun-tahun dulu itu ada selebaran iklan perkuliahan ya. Ada kuliah di Jogja, ada nama kuliah apa, STIMIK dan sebagainya. Terus aku kan ada nilai-nilai, harga-harga biaya per SKS atau dan sebagainya, per semesternya gitu kan. Nah, saya putuskan yang paling murah memang di waktu itu di Solo, salah satu
perkampusan naungan dari universitas negeri yang ada di sana gitu kan. Nah, setelah itu tidak pikir panjang, saya langsung hijrah ke Solo saat itu di tahun 2000 kan. Nah, setelah saya cari-cari, nah begitu saya cari, ketemu, saya mendaftarkan kan, sekaligus di situ ada tes kan, dan di hari itu juga ada pengumuman, bukan 1 hari setelahnya langsung ada pengumuman dan diterimalah saat itu. Nah, saya sudah bawa kayak tas macam sudah ready untuk cari-cari kos gitu kan ya. Waktu zaman dulu kan tidak ada sosial media atau internet atau semacam nomor telepon kan, jadi pencarian kos itu dari jalan kaki itu kan. Karena zaman dulu memang kendaraan bermotor juga masih hal yang mewah kan, tidak semacam kayak tahun-tahun sekarang ini. Terus saya mencari di reng-reng yang maksudku di sekitaran perkampusan, karena tidak memiliki kendaraan pasti kan pilih yang dekat kan di antara kampus itu kan. Nah, setelah itu aku cari-cari keliling-keliling gitu kan. Dari satu kos ke satu yang lain, atau kita mau partner gitu kan, partner 1 kamar 2 orang biar agar lebih hemat. Saya belum menemukan sampai agak jauh. Kalau terlalu jauh, aku balik lagi gitu loh, cari lagi mana yang lebih cocok. Nah, ketika itu aku mendekat ke arah kampus. Nah di situ jam 2:30 ya, jam 2 lewat, sudah terasa banget panasnya kan. Setelah itu aku bawa tas, itu tasnya agak berat kan, karena memang saya bawa terus untuk cari-cari kos. Nah, ketika itu aku melewati sebuah rumah ya. Rumah itu rumah kaya, kayak orang zaman dulu kaya gitu kan, dan posisinya rindang itu karena banyak pohon dan taman gitu kan. Setelah itu aku kayak tertarik karena kok bagus banget ya. Mungkin aku istirahat dulu di situ kalau ada tuan rumah. Aku memang bukan pemalu ya. Kalau ada orang di situ mungkin aku ajak bicara, ajak ngobrol, dan ketika itu saya haus sekali itu. Saya mau rencana mau minta air putih gitu kan. Ternyata ibu ada di situ, ada ibu-ibu di situ. Rumahnya. Betul, tuan rumah di situ, ada di depan di teras. Dia sedang duduk, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya, assalamualaikum ibu. Oh ya, dia nggak balas. Waalaikumsalamnya nggak balas. Dia udah nggak apa-apa kan. Terus, nak, lagi cari apa? Oh ya bu, bisa saya masuk duduk sebentar? Oh ya silakan sini nak, gitu kan, panggilnya nak itu kan. Sini nak, nggak apa-apa, duduk dulu. Bu, aku haus, boleh minta air putih gitu. Aku minta itu seperti aku minta ke sini. Yeah. Ketika itu saya haus, ya langsung dikasih. Oh boleh dikasih air putih, kita minum. Baru ditanya, masnya dari mana? Oh ya saya dari Purbalingga bu. Ini saya mau cari kos. Saya tuh kuliah di seberang itu, kuliah di situ. Oh ya deket ya, iya gitu loh. Lah gimana? Udah dapat belum? Gitu kan? Wah saya belum dapat bu. Ini harganya belum cocok. Terus aku mau cari partner juga belum. Aku punya cari partner untuk biar agar lebih hemat gitu loh. Oh kalau masalah tempat kamar, kata ibu kan, ada banyak ibu di sini. Mau cari yang mana gitu? Apa ya bu? Aku takut ngerepotin bu, aku nggak enak nanti gitu. Nggak apa-apa. Cuman yang di sini cuman ada ibu tok kok, gitu bilang gitu kan. Nah setelah itu beberapa saat kemudian ibu juga menuntun ke dalam masuk rumah itu kan. Rumah itu posisinya rumah yang kaya, besar gitu kan. Di depan itu ada teras, depan teras juga ada taman. Taman pasti luas dulu tuh. Iya luas dulu. Yang paling luas khususnya taman di samping. Iya. Yang di samping itu luas banget itu tamannya. Nah jadinya di sini rumah, di sini teras. Itu kan rumahnya gini kan, teras. Di depannya itu ada taman, tapi tidak seberapa besar tamannya. Dan ini kan kayak jalan besar dan garasi kan gitu kan. Nah di samping garasi ini taman yang luas di sampingnya. Nah tamannya di samping luas di situ, dan di belakang taman itu ada kamar-kamar 1, 2, 3. Oh, kayak kosan. Betul. Kayak kamar kos-kosan, tapi itu disiapkan untuk kayak mungkin tamu atau apa gitu ya. Atau siapa di situ. Itu banyak itu, sekitar ada 4. Cuman yang aktif 3, yang 1 mungkin buat gudang gitu ya. Di samping-sampingnya
ya kayak tumpukan kayu dan sebagainya atau sepeda yang rusak itu di situ. Hafal betul saya itu. Di sini taman tapi bagus tamannya itu. Tamannya bagus ya. Terus saya suruh masuk ke dalam. Nah, kamarnya kan bagus-bagus di dalam. Tapi aku nggak memilih di dalam karena saya tahu diri lah gitu maksud saya. Karena saya udah numpang dikasih gratis. Masa iya sih mau tidur di dalam rumah yang sebagus itu? Wong juga yang di luar kamar itu kan sudah representatif lah buat saya untuk kos, aku pilih yang di situ aja gitu kan, nggak apa-apa. Kata ibu ya udah nggak masalah tidur di situ. Ya udah di situ ada kasur, ada apa, ada lemari kecil dan sebagainya. Selesailah barang-barang saya di situ dan ibu namanya Ibu Siti itu ibu nama asli ya nggak apa-apa karena sudah tidak ada semua gitu. Jadi tidak ada masalah gitu kan. Saya sebutkan. Nanti ya plot twist-nya memang habis semua itu. Itu terus setelah itu kan saya dimintai KTP biasa kan, kita seorang kos pasti dikasih dimintain KTP gitu kan. Nah saya dimintain KTP, saya dimintain KTP. Nanti saya saya copy yang asli biar nggak apa-apa di sini sama Ibu Siti kok gitu kan. Ya nggak masalah lah, nggak apa-apa gitu kan. Wong ya aku sudah dapat kos gratis kok ya, sudah kepalang seneng gitu maksud saya itu. Udah nggak apa-apa gitu kan. Nah setelah itu dari hari ke hari gitu kan, itu tidak ada masalah Bang Umang. Dari Ibu Siti itu umurnya itu sekitar kurang dari 60 tahun ya. Kurang dari 60 tahun, dia masih segar, dia masih tegap, jalannya juga tidak susah payah gitu kan. Perawakannya putih seperti ibu-ibu orang kaya gitu loh. Sekalipun dia memakai daster, tapi orang yang tidak bekerja terus lain sebagainya itu kelihatan terawatnya di zaman-zaman dahulu. Ya tidak kurus, ibu itu tidak kurus tapi tidak obesitas. Ya mungkin sudah umur ibu-ibu yang agak sedikit gemuk lah mungkin, tapi tidak sampai dengan kelebihan berat badan. Nah, saya tahu betul itu Ibu Siti, rambutnya hitam. Sebenarnya ada uban tapi dicat ya. Nah, jadi paham lah ya. Seperti itu. Karena disemir warna hitam, jadinya kan seperti itu. Nah, setelah itu saya kan masuk ke kamar, sudah saya persiapkan pakaian-pakaian yang saya ada di tas kan saya masukin ke lemari yang kecil atau persiapan buku-buku yang ada di situ. Nah setelah selesai saya nggak diminta, Ibu Siti itu datang gitu kan menawari makanan. Nah tapi karena memang saya sudah terima kasih, masa saya nggak usah Bu, nggak usah repot-repot gitu kan. Ya udahlah ya saya terima aja gitu kan. Setelah saya terima memang dari segi makanan memang tidak seberapa saya suka gitu karena rasanya memang agak sedikit aneh, maksudku tidak memiliki rasa yang jelas gitu, tapi memang aku tidak menghabiskan gitu. Bang kalau masih ingat jenis makanannya apa aja? Aku masih ingat betul itu nasi putih biasa, terus ayam bakar model kayak Solo. Itu di situ ada timun 2 sama kobis ya, itu ada sambal merah agak gelap ya, manis-manis kayak gitu-gitu. Ya cuman itu. Itu tahun itu belum ada kremes. Iya, serius. Belum ada. Kalau ayam bakar udah ada itu. Belum ada. Saya tahu betul itu tahun seperti itu kan. Ya, tahun seperti itu belum ada. Nah, ya aku makan tapi rasanya kalau sambalnya juga nggak terlihat pedas, nggak ada asin, manisnya juga nggak ada gitu loh. Jadi aku selera makan saya turun itu. Dan aku juga merasa nggak enak karena sudah dikasih tempat, bagi saya udah sangat terima kasih. Akhirnya untuk untuk menghormati ya saya kasih plastik, saya buang, saya pura-pura saya bilang saya habis gitu. Itu. Nah setelah itu hari-hari normal, saya perkuliahan juga normal kan, sempat saya kan di situ nggak ada handphone atau smartphone, jadinya kan kalau main ke teman ya langsung main aja gitu kan. Kita tahu jam berapa mereka ada di kos-kosan kan, karena temannya kan juga teman kos gitu kan. Sampai ke kos ya saya menceritakan gitu loh. Nah saya sampai ke kos saya menceritakan bahwa keberuntungan saya agak sedikit pamer. Aku dapat kamar kos gitu kan, saya nggak bayar gitu kan. Loh kok bisa kamu nggak dapat bayar gitu loh? Kok gratis? Kok enak banget gitu loh? Iya ya kebetulan saat itu bla bla bla, saya cerita seperti kayak yang di awal gitu kan. Nah teman saya itu nyeletuk, hati-hati loh nanti jadi wadal gitu. Nah aku baru ingat, oh iya Pak, apa mungkin ya gitu kan. Cuman tapi ya aku tidak ambil pusing sih gitu loh. Aku mungkin masih berpikir positif saat itu.
Nah dari 1, 2, 3 hari sampai 1 pekan itu tidak ada masalah. Nah masuk ke pekan kedua baru itu. Saya kan sering kalau bangun malam saat itu memang suka sholat malam ya, jadi saya paham betul. Nah saya sholatnya juga di kamar sih ya, di kamar itu. Kok ada suara air gitu, di kamar mandi saya. Kan nggak jauh tuh kan. Jadi kamar mandi dalam atau luar? Di luar, kamar mandi di luar saya itu. Okay. Kamar mandi di luar kan kayak ini kamar mandi di luar, terus kan kamar. Iya gitu. Kalau dulu memang jarang sekali kamar mandi dalam itu jarang sekali. Kalau kos-kosan yang di tahun 2010 ke bawah itu jarang sekali. Nah setelah itu kita lanjut cerita. Begitu aku merasa aneh, saya buka keluar gitu kan. Nah, begitu buka aku keluar, ternyata ya airnya mengalir. Begitu aku tutup gitu kan. Terus nggak ada masalah kan? Ya udah aku balik lagi gitu loh. Itu hampir sekitar ada 2 kali dalam 2 hari. Ya, tapi nggak setiap hari. Tapi saya apal betul gitu loh. Terkadang ada orang yang mandi gitu. Tapi memang saya nggak cek. Mungkin ibu. Terus ada yang mandi lagi. Mungkin ibu juga lagi. Nah, ketiga kali ya saya cek gitu kan, ada suara mandi gitu kan. Begitu saya buka, nggak ada siapa-siapa dan keadaan lantai kering, ya kan? Keadaan lantai kering. Nah, aku mulai was-was di situ. Hari demi hari emang agak terornya lebih intens. Nah, ketika itu hari berikutnya, saya itu terbawa mimpi. Nah, mimpi ini mimpi yang sangat jelas bagi saya itu. Ketika itu aku dibawa ke seseorang gitu kan. Seseorang itu seorang ibu-ibu gitu. Tapi ibu-ibu itu seperti perawakan biasa, ya tidak cantik juga tidak jelek. Kayak manusia biasa gitu kan. Standar. Terus membawa ke taman gitu kan. Nah, taman itu suasananya itu seperti suasana sore senja. Setelah itu saya dibawa ke lembah agak ke bawah, terus terdapat sebuah gua. Ini mimpi kan. Terus setelah itu aku masuk ke gua, saya dibawa dan diajak itu menemukan sesuatu pemandangan yang buruk. Di saat pemandangan yang indah, terus keadaan yang buruk. Ke lembah ada gua. Nah, di gua tersebut banyak, ya mungkin ribuan, ratusan ribu teriak-teriak itu kan. Ada yang minta ampun, ada yang bertobat, ada yang keluar jangan ikut-ikut ke sini gitu. Keluar kamu jangan ikut ke sini gitu kan. Begitu aku melangkah itu, kalau di gua kan seharusnya jalan tidak rata kan. Ada bebatuan atau granit-granit yang tajam karena air dan sebagainya kan. Di situ kok empuk, Kak. Jadinya langkahku itu empuk hangat. Nah, begitu empuk hangat, saya lihat ya itu punggung yang sebagai lantai punggung manusia ternyata. Berarti diinjek sama Mas Andi? Iya, betul. Jadi memang di situ suasana yang ada di situ sebagai pelayan, sebagai bahan bakar, sebagai mainan untuk disiksa. Jadi memang sesuai dengan mimpi saya, orang-orang yang dijadikan wadal itu kan ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang tua. Ada yang ya hanya sekedar untuk disiksa saja, ada gitu loh. Iseng gitu loh. Tapi ya itu jeritan-jeritan yang luar biasa. Dan setelah itu aku tiba-tiba terbangun memang. Jadi itu tidak ada endingnya. Aku keluar dari gua juga enggak. Pokoknya intinya tiba-tiba itu saya bangun gitu loh. Nah di situ aku baru kaget Aku baru berpikir beberapa hari yang lalu teman saya, aku keinget waktu aku main di teman kos, hati-hati loh, nanti kamu jadikan wadal, artinya dijadikan tumbal gitu kan. Aku tuh baru ingat, apa iya sih gitu kan, tapi aku masih belum percaya, masih berpikir positif karena rumah sebesar itu, ada kamar banyak, kok tidak ditempati, mungkin mubazir apabila itu nggak dipakai gitu kan. Mudah-mudahan ada saya, kan aku bisa bantu-bantu bersih taman, bisa juga nyapu kan, dalam bentuk bentuk menghargai saya dikasih tempat yang free gitu kan, seperti itu. Hari berganti hari. Nah, begitu malam, karena sudah terjadi hal-hal seperti itu kan jadi nggak tenang, ya kan? Kayak seperti saya itu nggak tenang. Nah, ketika itu kok ada suara deg, kayak lompatan seseorang, kayak olahraga aerobik atau seperti apa, tapi itu malam sekitar jam 2 lebih mau ke setengah 3.
Begitu aku terbangun, aku takut karena ibu sendiri kan. Takut ada aktivitas apa biar saya tolongin, maksud saya. Begitu aku keluar, kayak lompat-lompat dulu. Nah, lompat-lompat kan kalau di hening suasana kan kita jelas banget kan suara itu kan. Di lantai keramik kan. Begitu aku masuk, kan ada melewati kamar mandi saya itu yang ngucur kan. Dan di situ kan ada pintu masuk. Tapi sebelum aku buka gitu kan, aku takut nanti buat kaget ibu gitu kan. Begitu kan ada lomba kunci. Ya, saya intip aja lah gitu loh. Nah, begitu saya intip, nah di situ jelas. Di situ ada seperti sesajen ya. Bang Umang tahu buffet televisi yang lama. Iya. Yang dibuka. Betul. Iya, ya itu. Di depannya itu di bawah sesajennya di lantai. Itu pakai tampah kan. Ya. Ada tumpeng kecil, nggak besar, ya paling segitiga seperti ini, kan warna kuning mungkin sebagai syarat. Kopinya di atas buffet, kopinya ada 2. Mungkin yang satu manis, yang satu pahit, ya mungkin ya. Yang sering terjadi kayak gitu loh. Terus yang di bawah itu ada bunga-bunga, ada ayam bakar, yang pertama kali aku lihat itu. Nah, ada lalapan kan, ada timun, ada kopis, ya ada sambal yang di bawah kecil itu, terus ada bunga-bunga dan sebagainya. Itu yang saya lihat itu seperti itu di saat itu gitu loh. Saya bener-bener aku agak nonton agak sedikit lama. Karena apa? Ya aku ingin menyaksikan kebenaran itu. Nah, setelah itu aku masuk kamar, keadaanku nggak tenang ya 50% takut apakah saya jadi wadal. 50% aku masih dalam keadaan positive thinking karena ibu memang tidak pernah sholat, tapi tidak melarang saya untuk sholat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berpositive thinking adalah ibu ini kejawen gitu loh. Ya, di tempat Jawa Tengah seperti itu, di Solo dan sebagainya, mungkin ritual-ritual tersebut ritual kejawen, bukan persembahan atau bukan penyembahan kepada makhluk yang lain demi keuntungan semata, mungkin gitu kan. Setelah itu aku agak sedikit ragu. Nah, beberapa saat kemudian, itu berhari kemudian, aku tuh mencoba masuk rumah gitu ya, mungkin bersih-bersih. Nah, di saat itu aku melihat foto ya. Foto itu foto keluarga. Pastinya itu kan foto keluarga. Nah, foto keluarga tersebut ternyata ibu ada di situ. Tapi memang biasa sih, ada dan tidak ada nggak membuat kaget ya, karena mungkin sudah kayak keluarga gitu kan, nggak tahu tiba-tiba loh kok masuk rumah gitu kan, nggak gitu. Nah gitu aku tanya kan, Bu ini siapa aja? Ibu berarti punya anak 3 ya. Nah suami ibu katanya meninggal ya, maaf aku sebelum saya ceritakan kan, ibu sendiri atau gimana? Oh ya suamiku meninggal, itu diceritakan, maaf saya terlewat untuk ceritanya. Iya, lah ini yang anak kecil ini ya sekitar umur mungkin 6 tahun lah. Kan ada 2 yang kecil sama 9 tahun. Berarti sekitar satu kelas 2, yang satu masih TK atau mungkin kelas 1 SD gitu kan. Ini yang kecil ini sakit, meninggal. Oh, sakit apa? Ya kata dokter sih kanker otak gitu. Terus yang ini yang agak besaran dikit. Kalau yang agak besaran dikit itu, ya ini juga sakit. Sakitnya ya sakit panas nggak tahu. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian meninggal. Oh, terus yang ini agak besar ini, mungkin SMP kan, tapi itu foto jadul. Berarti kalau sekarang mungkin dia kuliah gitu, paham kan? Kalau saya lihatnya itu wajah perawakannya dia SMP, berarti saat sekarang ini mungkin sudah kuliah gitu kan. Oh itu Mas Hendy namanya gitu. Dia dia kuliah di Semarang dan sekarang udah berkeluarga di sana. Gitu loh Mas Anton, itu gitu loh nak Anton gitu loh. Itu tak belikan rumah di sana, katanya betah di sana gitu. Semenjak kuliah sudah saya belikan rumah gitu sama kendaraan. Ya alhamdulillah saya bersyukur ya, namanya sendirian, tapi sih kepenginnya sih anak di sini, tapi anak mintanya di sana gitu kan. Tapi ya bener, saya katakan kekayaannya memang kalau secara visual kan saya nggak tahu dia pegang uang atau enggak kan. Ibu itu kan nggak kerja, suaminya juga nggak ada. Dia pakai perhiasan yang sangat menonjol.
dari gelang sampai ke sini, kalung banyak banget, perhiasan emas ya. Terus yang kedua ya dia free finance itu artinya. Ya kan, dia punya mobil pun mobilnya nggak pernah dipakai gitu kan, ada di situ terus gitu. Kalau bepergian ya dia naik becak kan, mau kemana mau beli apa dia naik becak gitu. Terus saya diceritakan seperti itu, oh berarti anak dua ini meninggal, yang satu masih kuliah. Nah singkat cerita, karena keadaan saya sudah mulai gelisah, bingung mau pindah atau mau bagaimana, tapi keadaan keuangan tidak mencukupi gitu kan. Pada akhirnya saya mencoba menidurkan diri sendiri, karena aku sekarang sudah tidak terbiasa sudah di rumah. Jadi aku sering menghabiskan waktu di luar saja, ke rumah kos, kawan, teman-teman gitu kan, agar waktu terasa tercepat gitu. Kita udah agak larut malam, saya ngerasa ngantuk baru pulang dan tidur. Nah seperti itu, karena tidak ada punya hiburan seperti zaman sekarang kayak HP dan sebagainya kan nggak ada kan. Ya kita datang ke teman-teman gitaran, ngerokok gitu kan. Nah ketika itu saya mendengar suara yang aneh kayak anak kecil gitu kan, tolong gitu kan. Ya aku sholat gitu kan, aku sholat malam, aku ambil wudhu, setelah itu aku sholat gitu, suaranya datang lagi, tolong gitu kan. Ya udah aku beranikan diri untuk ya anak kayak suara bocah kan. Begitu aku mendekati rumah, nah, saya juga intip dulu kalau ada ibu di situ. Oh ternyata enggak gitu kan. Kok suaraku semakin jelas di rumah. Begitu aku, berarti kan pintu belakang sih ya, bukan pintu depan, karena samping kamar saya gitu kan. Nah, ngelewatin kamar mandi, kan pintu masuk ke rumah utama. Begitu aku buka, ternyata kebuka nggak dikunci. Tapi memang relatif aman sih, kadang dikunci juga kadang tidak gitu. Nah, pada saat itu tidak dikunci. Nah, ketika aku masuk, tolong gitu kan. Keadaan lampunya memang tidak lampu terang ya, kan lampunya belum ada LED lampu itu. Masih kuning kan, ya kayak ada Wolfram ya, bijar Wolfram kan. Nah itu Bang Umang tahu, itu kan kalau rumahnya orang kaya kan agak tinggi kan, maksudnya nggak rendah kan, agak tinggi, temboknya kan besar. Nah di situ ada jam. Jam itu bukan jamnya yang modelnya itu yang di tembok angka 1, angka 2 Romawi, angka 3 Romawi, angka 4 Romawi, tapi di tembok kayak stiker atau kayu gitu. Nah mesinnya jam itu yang di tembok itu kan gede jamnya itu. Nah di situ aku melihat bocah itu yang paling kecil itu digantung terbalik. Ya di situ. Tolong gitu. Tolongin aku gitu. Ya aku freeze di situ. Maksudnya nggak bisa gerak dan itu bukan mimpi. Itu jelas banget itu. Dan cerita ini sebenarnya belum pernah tak ceritakan ke siapapun, bahkan istriku, bahkan orang tua aku nggak pernah cerita. Itu aku freeze beberapa saat, mungkin tidak lebih dari 5 detik. Aku berusaha langsung aku lari. Aku tahu kalau itu bukan nyata. Masa mungkin aku mau menolongin? Begitu aku masuk kan, aku sudah freeze, keadaan sudah tidak seberapa tenang kan, aku sudah deg-degan, keadaan lemas, keringat dingin. Ya udah itu jam 2:30 mau ke jam 3 saya kabur aja dari situ. Artinya bukan kabur pindah, saya langsung berangkat. Yang biasanya sholat di situ akan selesai sholat, saya langsung bablas ke masjid. Antara masjid dengan rumah yang saya huni itu sekitar 50 meter, nggak terlalu jauh. Nah saya tidur di situ, menghabiskan sampai dengan subuhnya. Saya gemetar dan saya nggak pernah bakal cerita. Gitu. Beberapa saat kemudian, ya karena saya ada keperluan untuk beli di warung, pastikan orang warung kan tanya, Mas tinggal di mana, kan saya orang asing gitu. Karena sudah beberapa kali beli di warung itu, berarti kan si punya warung hafal dong. Ya. Kalau sekali 2 kali mungkin dia orang pelancong, orang lewat, tapi karena sering beli, itu saya rokok itu kan, beli rokok, beli apa gitu kan. Mas tinggal di mana Mas? Ngekos di mana gitu. Saya kuliah di situ. Oh iya, maksud saya ngekos di mana? Oh saya tinggal di rumah itu. Nah ibunya, oh kok berani ya gitu. Loh emang ada apa Bu? Gitu, pura-pura gitu. Nah aku baru tahu, bukan baru tahu, aku mencocokkan dengan kejadian-kejadian yang itu kejadiannya kan
Itu masuk ke bulan kedua. Hari sudah mulai jam 6 agak syuruk, aku pulang. Setelah aku pulang, aku gemetar gitu, masukku takut lagi ke situ, masuk ke rumah udah mulai takut. Kan pagi kan. Nah, ibu juga ngasih makanan. Ngasih makan lagi gitu loh. Memang rutin tapi nggak tiap hari. Tapi makanannya variatif, enggak yang bakar itu aja kadang. Nah, itu tadi rasanya tuh nggak pernah jelas. Yang ini pecel. Ada keripik tempe, pecel sama telur dadar. Sama sekali nggak kemana-mana rasanya. Aku nggak bakalan mau makan itu. Aku tahu itu. Ya, aku pokoknya nunggu ibu pergi baru aku makan gitu loh. Mungkin ibu juga nungguin agak lama di situ menyaksikan saya makan. Tapi saya nggak makan loh. Bu, aku malu bu kalau mau makan gitu. Atau tak tutup pintunya. Bu, tak makan dulu gitu kan. Jadi sebenarnya saya kasih plastik saya buang. Gitu. Selalu begitu kalau selalu begitu. Sampahnya juga tidak aku sampah yang dekat dengan itu gitu kan. Ketika sudah itu harus berganti hari, terus hari pertama normal, masuk ke hari setelahnya normal, dan hari ketiganya baru aku di kamar. Setelah itu saya itu kayak kena tindih antara mimpi dengan antara tertidur ataupun tidak, tapi keadaan saya tuh terlentang itu tidurnya. Nah, ini yang menjadikan aku yakin sekali. Anak yang kedua yang agak besar itu juga digantung di depan kamarku dengan keadaan sama, terbalik, dengan bercucuran darah, dengan pokoknya wajah kayak orang yang disiksa gitu kan, orang yang disiksa. Tapi aku tidak merasakan bau apa-apa sih, tapi secara visual memang buruk sekali gitu kan. Dan ucapannya sama, tolongin aku, keluarkan aku dari sini. Pokoknya ucapan-ucapan kayak gitu, aku ditontonkan seperti itu. Setelah itu, aku tuh baru tersadar dan bangun, aku lakukan hal yang seperti semula, aku ke masjid dulu. Aku tuh masih nggak enak artinya aku tuh mau cabut, mau kemana. Nah, setelah kejadian itu sampai terang, saya nggak balik. Saya ke rumah teman langsung ke kos. Saya buru-buru. Ada nggak kita partner? Kalau nggak, aku tak pindah sini lah gitu loh. Maksudnya aku sudah sangat ketakutan itu. Wes sabar ose gitu. Maksudku kamu sabar dulu. Teman saya juga nih mau keluar. Nah, maksudnya gitu, kasih tenggang waktu. Mungkin 2 pekan apa 3 pekan lah. Nanti kamu balik ke sini sama aku, nggak bayar dulu, nanti bayarnya bulan depan. Sebagai gantinya teman. Yang penting KTP kamu ada. Nah, aku masih inget KTP-nya. Masih di sana ya gitu kan. Nah, KTP-nya masih di sana gitu kan. Nah, tapi nggak masalah, saya nggak begitu sampai ke rumah saya lupa, nggak nagih KTP, lupa ya gitu kan. Saya bener-bener nggak tidur. Artinya ya kalau tidur aku cepet sih, kadang-kadang jam 7, jam 8 kalau aku tidur nanti aku bangun sholat malam. Nah, keadaan itu aku tertidur. Aku mencoba untuk tidur agak lebih awal. Begitu aku sholat dari masjid, aku langsung mencoba untuk merem-meremkan untuk tidur. Nah, setelah itu aku tidur, aku terbangun, itu jam 1 juga suaranya kelihatan itu. Suaranya tuh kelihatan kayak langkah-langkah kaki gitu. Kan ya di taman gitu. Siapa gitu kan. Ya saya intip kan. Tapi nggak mau kebuka, krek gitu kan dia aja ada lubang kunci juga sama, tapi kan nggak kelihatan orangnya karena pandangan saya belum sampai tepat. Nah, belum sampai tempat kan, jadi saya nungguin itu siapa yang jalan gitu kan kelihatan banget karena hening, suasananya tuh hening. Keadaan itu kan tengah malam, begitu aku tungguin pas lurus tepat itu ibu sedang ritual berjalan kaki dengan telanjang bulat. Ya kan? Wah, udah berapa kali seperti ini. Saya itu dari awal ibu melakukan ritual itu tuh masih positive thinking yang saya ceritakan bahwa mungkin itu alirannya kejawen karena tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan di rumah tidak ada ornamen-ornamen agama Islam gitu kan, atau agama tertentu, nggak ada. Yaitu ibu adalah orang kejawen, saya pikir gitu loh. Setelah itu kan banyak keanehan. Duit dari mana dia dapat, emas, perhiasan dan sebagainya. Wong bapaknya juga dikatakan bahwa sudah meninggal. Kita kan di seorang pedagang, bukan seorang pensiunan kan. Nah itu setelah itu ya aku
harus berada di kamar dan aku tidak boleh bergerak dan tidak boleh bersuara sampai dengan suara kaki itu menghilang, benar-benar menghilang gitu kan. Nah, hajat datang, artinya hajat datang itu ya intinya ke kamar mandi lah. Nah, intinya saya mau ke kamar mandi. Itu kenapa aku tuh jadi jadi curiga gitu kan. Apakah aku yang menjadikan berikutnya, tetapi aku tidak mau makan apa di situ. Aku makan memang dari awal aku beli, nggak pernah mau makan dari situ. Nah, itu awalnya bentuk dari apa coba? Bentuk dari rasa terima kasih yang baik gitu loh maksudku. Masa iya sih saya numpang dikasih makan gitu kan? Nah, ya aku ya tahu diri lah. Aku harus belilah, nggak mau ngerepotin. Nah, setelah itu ya aku ada hajat di situ. Setelah itu aku curiga gitu kan, di dalam ada apa? Ya ada sesajen gitu kan. Ada sesajen dan aku lihat kan makanannya hampir relatif sama, mungkin kayak lauk pauk dan bunga ya mungkin relatif berbeda, nggak tahu gitu loh. Tapi yang aku curiga di situ, apakah ada KTP saya di situ gitu? Mungkin sebagai media dan ya terlihat betul. Tapi nah ini yang menjadikan aku menjadikan aku deg-degan gitu loh. Apakah ini benar yang menjadikan aku berikutnya? Nah, tapi aku tidak berani mengambil apapun, terus ambil KTP untuk dibuang. Enggak, saya kembali ke kamar karena aku yakin aku nggak bakal terjadi apa-apa gitu loh. Itu hak Allah gitu kan, masalah kematian dan sebagainya. Begitu aku di paginya, Mas Hendy itu datang, yang dari Semarang. Anak pertamanya. Nah, setelah itu datang, itu seperti nggak seneng dengan saya, Bang. Karena aku tahu obrolannya gitu loh. Ke ibu, itu siapa gitu. Orang mana? Loh, bukan sanak saudara loh gitu. Aku bener-bener denger aku. Waduh, gitu kan perasaan saya jadi nggak enak kan. Mas Hendy itu nggak seberapa suka gitu dengan saya gitu. Wis ora apa-apa lah, nggak konco ibu. Maksudnya buat teman ibu juga di sini sendirian. Toh ya banyak kamar, ngapain juga bantu-bantu bersih di sini gitu. Ya tetap begitu ketemu aku salaman. Oh iya saya Antono, Hendy ini. Aku udah menikah dan bla bla bla. Maksudnya Mas Hendy yang disebut. Nah ya udah setelah hal itu terjadi, aku harus mengambil keputusan malam itu biar tidak terjadi hal-hal yang lainnya. Maksudku aku sudah 99% itu aku itu pengen keluar dari situ. Setelah terjadi kayak gitu, di malamnya itu memang saya nggak tidur. Itu aku harus pastikan ibu itu dalam keadaan tertidur di situ, tidak terjadi, maksudku tidak ada aktivitas yang lain. Oke maaf, aku lupa kelewat cerita. Di saat itu hari Selasa Kliwon, ritual ibu yang jalan bertelanjang itu Selasa Kliwon. Tapi yang ritual yang kemarin aku nggak hafal hari apa gitu loh. Cuman aku saya centang itu pas hari itu hari Selasa Kliwon. Apa mungkin saya akhirnya berpendapat bahwa apakah mungkin itu yang lalu-lalu mungkin di hari Selasa Kliwon. Nah, jangan sampai ketemu Selasa Kliwon ketiga kalinya, loh. Ritual itu sampai ketemu Selasa Kliwon lagi, aku harus cabut dari situ. Nah, aku yakin di situ KTP ku nggak sampai ke Pak RT sebagai sarana gitu kan. Dan aku nggak tahu kok tidak terorku hanya teror maksudku yang membawa aku belum sampai ke pihak maksudku ke tahap yang ekstrim gitu kan. Cuman aku diperlihatkan anak-anaknya gitu kan. Nah, setelah itu begitu malamnya aku nggak enak, maksudku nggak enak suasananya, keadaan sudah yang penting jangan masuk ke Selasa Kliwon ke berikutnya. Aku langsung buru-buru saya kemasin. Begitu aku lempar ke tas saya itu saya lempar ke semak-semak. Kan dulu kalau di jalan ada pagar tanaman gitu kan, biar nggak gedebuk gitu, suaranya tidak keras gitu kan. Akhirnya ke situ, barang-barang semua ke situ, aku lompat, aku ke masjid, aku nggak pamit dan aku
sarana KTP saya ikhlaskan, saya relakan. Yang penting saya jangan sampai ada di situ lagi. Dan itu dalam keadaan saya sudah hampir mendekati ke 3 bulan. Setelah itu saya nggak tahu, pokoknya saya nggak pamit. Saya nggak pamit dan aku harus menjauh dari rumah itu. Aku pindah ke tempat temanku yang itu 3 pekan setelahnya kan. Saya akhirnya menempati menjadi partner satu kamar kos dan aku ceritakan semua. Dan saya juga malu kalau lewat situ kan. Oh iya. Iya dong. Depan rumah itu. Ke depan rumahnya terus ke kampus kan. Ya aku harus mutar dulu. Iya. Kalau aku ketemu kan, loh kamu kemana gitu loh. Kamu nggak pamit loh gitu kan. Kan ya malu kan. Iya. Jadi, saya muter ke sini dari masjid, putar lagi sampai ke depan kampus. Itu rumahnya di belakang kampus. Deket ya. Ya, deket. Kan aku kalau berangkat kuliah jalan kaki kan lewat depannya rumah dia. Nalarnya kalau aku pindah kos di daerah kampung, tetapi saya harus mutar dulu sampai ke depan dulu. Kalau dulu saya lewat belakang kampus bisa gitu kan. Saya harus muter dulu gitu loh. Nah, aku muter dulu beberapa saat, tapi kadang-kadang sih enggak ya karena ibu sendiri aku tahu itu enggak ada gitu kan. Menuju sudah mulai agak lama menuju ke semester berapa jadinya? Semester 4. Ternyata di situ ada apa namanya? Ada kematian gitu loh. Maksudnya tanda-tanda kematian. Bukan pengumuman sih. Kan kalau di Solo itu ada benderanya merah. Ada bendera merah. Tertuju kemana? Ke rumah itu. Ke rumah kos-kosan gitu. Kos-kosanku dulu. Siapa yang meninggal? Wah nggak mau tahu udah gua. Aku nggak mau tahu. Pasti nggak beres gitu loh. Saya pikir ibu. Aku tanya ke warung, aku beli rokok gitu kan. Pura-pura beli rokok, aku kepo gitu kan. Bu, sing meninggal sinten niku, Bu? Siapa yang meninggal itu, Bu? Oh, itu anaknya. Hah? Mas Hendy? Iya, Mas Hendy itu loh. Wah, sing jarang rene aku yo nggak deket kok gitu kan. Kan jarang di rumah kan. Dia punya rumah sendiri dibelikan oleh ibunya itu. Loh, meninggalnya kenapa gitu kan aku tanya. Itu beritanya meninggalnya kecelakaan. Kecelakaannya di mana? Di Mbawen. Nah, belum ada tol kan dulu. Semarang Solo kan belum ada tol kan. Di Mbawen kan di antara tengah-tengah kota gitu menuju ke Salatiga kan, Boyolali baru ke Solo. Nah, itu kecelakaannya di situ. Mobilnya itu menabrak dan guling sampai ke jurang. Di situ kan masih ada agak pegunungan kan di daerah Mbawen, Ambarawa gitu kan. Sampai ke Semarang Salatiga. Nah, itu akhirnya meninggal dengan alasan meninggal. Ya sudah. Aku nggak akan melayat. Aku perginya tanpa pamit, saya karena ketakutan. Nanti kalau saya berbela-sungkawa, nanti malah dimarah-marahin gimana? Gitu. Akhirnya apa namanya beberapa saat kemudian menuju ke semester berapa berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5 mau ke 6 mau kelulusan gitu kan. Berarti pendadaran ya. Kalau saya itu kayak skripsi kan gitu kan. Setelah PKL kan aku memang jarang ke situ. Nah, setelah itu ada pengumuman lagi, bukan pengumuman tanda-tanda kematian. Wah, aku langsung menebak, ini pasti ibunya, gitu. Karena nggak ada lagi di situ. Nggak ada lagi di situ. Itu sudah mulai anti klimaks, karena sudah nggak ada lagi di situ. Ya aku berani kan, berani masuk ke rumahnya, gitu loh. Karena di situ prosesinya adalah prosesi, tidak ada yang prosesi yang dibilang sungkawain, berarti kan masyarakat kan, ya kan. Jadinya masyarakat yang bahu-membahu untuk membuatkan membuatkan prosesi kematian. Nah, setelah itu aku berani karena nggak ada siapa-siapa. Keluarganya nggak ada, kakak adiknya dia juga nggak ada. Jadi cuman ibu aja di situ gitu. Kan ibu biasanya kan punya kakak atau punya adik, itu pun nggak ada. Nah, terus ada Bu RT di situ sama yang jual warung itu. Lah, iki piye iki? Arep dikubur agama apa ngono lho. Ya kan kita nggak tahu kan, bener kan? Bu RT bilang itu kalau dia sholat nggak pernah karena tidak menunjukkan ritual-ritual atau ibadah-ibadah seperti Islam. Di Nasrani pun tidak ada salib. Dia juga nggak pernah ke gereja. Di agama lain pun tidak, gitu kan? Nah, aku inisiatif ya, aku mau cari KTP tapi nggak ketemu. Pasku sesajennya nggak ada di situ gitu loh. Jadinya aku juga cari-cari KTP karena sudah kosong kan, berarti tidak ada cuma cari-cari aja. Suasananya sudah mulai tidak bagus sekali kan, baunya sudah kayak bau rumah kosong bagaimana lah kayak gitu kan. Nah, setelah itu benar-benar habis itu keluarga itu.
Tapi aku nggak tahu harta bendanya seperti apa. Setelah itu saya pulang dan nggak ikut prosesi karena bingung juga masyarakat. Tapi pada akhirnya saya melihat bahwa kerandanya tertulis lafaz-lafaz Allah, mungkin ya karena keranda di kampung sih ya. Jadinya tidak ada yang mengurusi itu sebagai apa, begitu dikubur juga tidak ada yang doain katanya, karena saya nggak ikut. Jadi aku mau tanya, itu kematiannya gimana yang ikut ngegali gitu, ada hal-hal aneh nggak ada yang hal aneh, yang kena ya dikubur, setelah itu pulang nggak ada yang ngedoain karena tidak tahu agamanya apa, karena tidak menunjukkan ke agama salah satu tertentu. Nah, beberapa tahun kemudian saya bekerja, saya pulang karena kangen sama situasi kampus dan sebagainya. Rumah itu sudah mulai ambruk, mulai beberapa ini sudah ceritanya sudah tanamannya udah liar, dan rumah itu dijual nggak? Ya nggak. Siapa yang mau ngejual? Ahli warisnya sudah tidak ada semua, dan keluarga itu sudah habis semua. Dan alhamdulillah saya sudah keluar dari situ. Jadi setahun, ya beberapa 2 tahun kemudian aku memang sempat lewat rumah itu, sudah tidak lagi layak huni dalam keadaan seperti itu. Terbengkalai. Sudah rambat-rambatan, pohon-pohon yang rambat-rambat, listrik sudah mati semua, plafonnya sudah amblas semua, ambruk, dan kotornya sudah minta ampun. Suasananya juga tidak bagus. Bahkan aku ke warung juga tanya bahwa sering terjadi ada teriak-teriak anak kecil. Aku ini anaknya ini yang digantung itu mungkin gitu kan. Maksudku teriak-teriak kayak bocahan laki-laki gitu kan. Sering Mas gitu loh. Tapi hari-hari tertentu. Tapi aku nggak. Apakah Selasa Kliwon kan ya nggak juga sih gitu kan, belum tentu ya kan. Nah itulah kejadian-kejadian yang saya alami menuju ke anti klimaksnya. Jadi semua keluarga sudah habis semua. Dan yang tersisa. Nggak ada yang tersisa. Berikut dengan harta-hartanya juga. Allahualam hartanya setelah itu yang menguburkan yang itu saya nggak tanya, saya juga nggak mau tahu. Jika dijual juga ahli warisnya siapa ya? Ya ahli warisnya siapa? Sudah siapa habis semua kan. Diminum dulu silakan Mas. Oke, siap. Nah jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Mas Anton nih saat niatnya emang untuk kuliah, ya kan, mencari sebuah kosan di era itu emang agak sulit ketimbang yang sekarang. Sekarang enak banget. Duduk tuh bisa dapat kosan tuh, lihat HP kan, kosan terdekat murah atau apa kan langsung searching tuh dapat, gitu kan, tinggal samperin ada alamatnya. Kalau dulu apalagi bukan asli orang situnya pasti kan keliling dulu mana, ya apalagi kalau nggak punya teman di situ. Kalau punya teman kan nginep dulu. Ada nggak? Iya betul. Ini nggak ada, 2000. Oke. Nah, terus kan ternyata bisa dibilang gratis lah ya. Gratis penginapannya atau kosannya. Dikasih makan nggak setiap hari, tapi dikasih makan lah gitu kan ya. Tapi yang anehnya rasanya hambar gitu. Malah hambar. Ini apa mungkin nih? Kayak misalkan gini. Masih ingat nggak Mas Anton? 1 minggu tuh si beliau itu ngasih makan Mas Anton berapa kali? Kalau kita itu ketemu, misalnya kalau pagi dia kasih, tapi nggak makan siang kan nggak, saya ada di kuliah. Terus pernah juga sore gitu kan, ketika saya ada di situ, ibu aja di situ. Sebenarnya nggak setiap hari. Kalau di rata-rata mungkin 1 bulan? Nggak. Kalau 7 hari kasih makan saya mungkin antara 3 sampai 4 kali. Oke, kirain tuh setiap malam Selasa. Enggak. Soalnya enggak itu setiap saat. Saya tuh ingin menjauhkan dari percakapan ibu kalau nanti aku dikasih gitu loh. Jadi aku menghindar gitu loh. Jadi waktu-waktu tertentu aku pura-pura tidur lah biar nggak dikasih makan. Kalaupun toh dikasih ya saya terima gitu loh. Dari penampilan makanannya kayak masih baru apa gimana Mas? Sebenarnya itu di antara ketahuan ya. Iya ketahuan. Nah, kadang-kadang ya tapi tidak pernah hangat, tidak pernah warm. Tidak pernah warm. Yang saya dapat itu agak dingin, kalau enggak udah nasinya agak keras. Berarti apa mungkin nih makanan yang dikasih Mas Anton tuh Iya bisa jadi. Bisa jadi. Kan
dari segi apalagi nasinya ya, nasi Iya. kan gampang di ini gampang di Iya, oh ini nasi yang baru kemarin atau Betul. kapan ya. Kering kan berarti agak kan, kering keras kan. keras itu kan berarti udah berhari-hari gitu loh. Ya gini, sebenarnya saya tidak mau menerima makanan itu bukan karena mistisnya, tapi karena nggak enaknya diawali dari saya itu nggak enak karena sudah dikasih tempat yang gratis gitu loh. Saya kan nggak berpikiran seperti itu dari awal kan, memang kan. Iya. Nah, sedari itu ada kejanggalan-kejanggalan, terus ada cerita teman saya, hati-hati loh. Maksudnya nanti kamu jadi wadal, jadi tumbal. Jadi aku berpikir memang dunia ini tidak ada yang gratis gitu maksudnya kan. Maksudku Kencing aja bayar. ya, kecil aja bayar gitu kan. Di dunia ini tidak ada yang gratis, harus ada feedback. Iya. Nah, terus kemudian kan ibu warung nih, berarti kan nggak jauh dari rumah Oh iya, jelas. beliau itu, betul gitu kan, pasti itu. Bu Siti namanya ya. Apalagi Mas Anto yang tadi kalau beli rokok ya pasti warung itu. Berarti kan warung itu warung terdekat dari rumah. Iya, betul, gitu kan, ya. betul. Nah, kan sempat notice tuh ibu warungnya. Loh, kok berani Mas? Kok begini Mas? Begini Mas? Misalkan di waktu-waktu tertentu Mas Anton sempat cerita nggak ke ibu warung bahwasanya ada apa sih? Atau mungkin setelah keluar dari rumah itu? Oh enggak, ya enggak sih. Enggak, cuman dia bilangnya seperti itu. Kok kamu berani gitu loh? Loh, emang ada apa gitu bilang gitu. Setelah itu ya saya cuek, saya nggak pernah berpikir apa negatif. Sebenarnya perkataan kayak gitu sih biasa. Cuman aku yang paling ingat justru malah teman saya yang nanti kamu jadi wadal loh gitu loh. Yang saya anunya. Kalau kok kamu berani ya memang semua tempat memang ada apa namanya aura-aura negatif karena jin atau makhluk-makhluk gaib kan memang ada di sekitar kita gitu kan. Kita wajib percaya. Jadinya ya saya kalau masalah di notice atau di notice seperti itu saya biasa. Tapi kalau sudah spesifik nanti kamu jadikan tumbal lah itu aku mulai takut gitu loh. Ini menarik juga yang ritual itu tuh ya Selasa Kliwon itu sampai akhirnya ketahuan si ibunya itu dengan telanjang. Iya, gitu dia kan, ya. mengelilingi rumah itu. Mengelilingi rumah aja. Iya. Sambil bawa sajen tuh gimana? Oh, enggak. Sajennya tetap di situ. Iya, sebenarnya tetap di depan buffet itu tuh ya? Di dalam rumahnya. Cuma ngelilingin aja apa? Mungkin dia sambil bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Dia keliling dan telanjang. Berarti kalau gitu kayak pesugihan ya? Iya betul, memang. Tapi saya nggak tahu pesugihan itu alirannya apa. Aliran dia kandang bubrah, aliran kuntilanak, aliran apa. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia melakukan ritual seperti itu. Aku juga memandang positif bahwa dia agamanya kejawen gitu. Maksudku saya dari awal berpikir seperti itu. Oke, misalkan pesugihan, ya kan? Pasti kan harta benda banyak nih. Iya. Tapi yang terlihat cuma emas saja ya? Emas. Ya kendaraan mobil bagus ada, tapi nggak pernah kepake. Saya nggak tahu. Usaha pun enggak? Enggak. Kecuali usaha, kan biar usahanya enggak, gitu kan? enggak. Makanya itu biasanya kalau ada pesugihan itu harus dilewati media apa yang dia kerjakan. Misalkan jualan apa? Iya betul. Dilarisin. Iya dilarisin. Ini enggak. Itu enggak. Anaknya juga kerja. Anaknya juga kerja. Bukan usaha gitu kan yang tadi di awal tuh udah nikah kerja. Betul. Mapan. Betul. Satu keluarga udah habis semua. Iya. Apa mungkin anak yang kedua dan ketiga masih kecil itu tuh udah jadi tumbal juga? Iya. Berarti yang pelakunya itu sebenarnya bukan suaminya tapi istrinya aja. Iya, ibunya itu. Ibunya aja ya. Dia bisa menjadikan itu mungkin usahanya dia kos gitu, menjadikan alasan. Oh, nih usaha kos. Masuk juga nih yang ada berapa kamar tuh? Banyak, ya ada 4-5 kamar. Iya. Gitu kan, ya. Tapi pas Mas Anton masuk itu kanan kiri nggak ada ya? Nggak ada yang terisi. Tapi itu memang desainnya seperti kos karena kasurnya ada. Karena lemari kecilnya ada. Pasti kalau kosan pasti ketahuan ada di luar tuh. Ketahuan. Dikit kamar. Betul. Posisinya seperti itu. Di depannya taman. Enak banget itu kalau keadaan sehat itu kos-kosan yang sangat menarik. Ya, Aslinya. Kalau memang kalau ngalamin ya. Iya, tapi ternyata saya yang masuk gitu. Cuma saya sendiri gitu kan. Oke. Nah, sempet nanya ke Ibu Warung bahwasanya emang dulu nih kosan. Oh, saya nggak pernah tanya. Saya nggak pernah tanya kayak gitu. Aku beli, aku pulang dan ya cuman dia tanya dari mana. Kok kamu berani gitu. Nasib KTP gimana itu, Mas? Oh, saya nggak urusan itu kan KTP kan 5 tahun sekali kan di tahun 2000. 2000 ya. Iya kan? Kalau sekarang kayak SIM. Iya, kayak SIM kan. Ya udah aku buat lagi ke Purbalingga. Pasti surat kehilangan dari kepolisian kita buat gratis kan ya. Ya udah buat lagi, foto-fotonya ada lagi. Saya nggak peduli itu. Berarti KTP-nya kemana ya? Ya, lu alam. Ini kan ya. Saya tinggal.
Beberapa kan juga nggak barang-barang yang di situ juga nggak saya ambil. Pokoknya pakaian, buku atau kepentingan saya yang dibawa sendiri. Yang dibawa sendiri aku lempar kan ke luar rumah. Yang betul, semak-semak biar nggak suaranya tidak mencemarkan suara. Saya ke semak-semak gitu aja. Berarti kayak ibu-ibu ini kayak introvert juga ya? Iya, introvert. Dia nggak pernah cenderung kayak keluar. Apalagi di era itu kan belum ada handphone, pasti kan ngerumpi ke warung. Dia keluar, kalau keluar itu dia naik becak. Cuma buat belanja keperluan aja iya, kali ya. becak taksi gitu kan. Itu kendaraan motor pun nggak ada, adanya mobil gitu. Mercy gitu kan, aku lihat. Mobil mewah kan. Tapi dia nggak punya, Pak supir juga nggak punya gitu. Seharusnya punya ya. Seharusnya punya. Logika sederhana loginya sebenarnya orang kaya gitu, betul. Kegambar banget sih orang kaya tahun dipanasin 2000-an mobilnya aku belum pernah tahu. Gitu. Dipanasin aja nggak tahu, nggak pernah gitu. Ya mungkin tuh bekas suaminya. Ya lo dalam betul. Iya tuh kalau ini aja tuh, apalagi Mercy pasti tahun 90-an antik tuh, kita beli aja kali. Nah terus kemudian pas mimpi nih, Mas Anton, kan tadi mimpi awalnya kayak di suasananya sore hari, terus kemudian masuk ke kayak lembahan sedikit, ada gua, suasananya berbeda dan yang Mas Anton lewatin nggak empuk, hangat lah, kayak tubuh manusia betul. ya. Nah, sepanjang Mas Anton ngelihat itu kayak seakan-akan, terus kan kemudian ada kejadian yang anaknya yang digantung di balik tuh. Iya. Pas Mas Anton di mimpi itu kayak ngelihat ada. Nggak ada. Keluarganya nggak sih? Keluarganya nggak ada. Maksudku, aku tidak menemukan anak yang kecil itu di dalam mimpi itu, nggak menemukan. Oke. Jadi clue-nya jadi kayak aku tidak mencari-cari orang yang persis di situ gitu. Maksudku dari anak yang kecil kedua itu, yang 6 tahun sama 9 tahun kan, yang kira-kira di umur seperti itu gitu loh. Itu aku nggak menemukan ketika aku mimpi, aku tidak menemukan anak kecil itu, tapi aku menemukan di situ beberapa macam banyak siksaan. Oke. Nah, apa mungkin itu yang di dalam gua berarti ratusan tuh ya? Iya. Tumbalnya si ibu kali itu. Allahu alam. Mungkin bisa jadi dia menumbalkan secara random kan. Dia menjatuhkan hartanya. Aku pernah tanya praktisi, memang syarat untuk menjadikan tumbal adalah dia pernah menikmati harta dari si yang empunya ritual itu. Terus kan kemudian gini nih. Ini ilmu, sebenarnya nggak ada ilmu cocokologi, tapi mencocok-cocokin aja gitu kan. Kan Mas Anton ke situ, rumah itu, tahan KTP, kasih makan yang hamba rasanya. Mungkin si ibu ini kan berharap biar Mas Anton ini yang jadi tumbalnya. Mungkin, maaf gitu kan. Tumbalnya ternyata mungkin belum saatnya untuk jadiin tumbal, Mas Anton keluar. Betul. Karena nggak ada tumbal, jadi anaknya tuh yang pertama. Iya. Kan biasanya yang dengar cerita pesugihan tuh, misalnya 1 tahun sekali harus ada siapa. Ketika tadi kan targetnya Mas Anton nih, Mas Anton kabur nih, anaknya. Dia ternyata nggak ada yang ngekos lagi di situ. Iya, nggak ada orang siapa lagi, ya dirinya sendiri. Dia juga nggak pernah sakit gitu. Aku selama di sana, selama kurang dari 3 bulan atau 3 bulan pas kira-kira, aku belum pernah dia mengeluh tentang masalah kesakitannya gitu. Masuk angin atau itu nggak pernah gitu loh. Atau apa itu nggak pernah gitu. Jadi nggak denger ucapan mantra apa gitu. Oh nggak pernah. Ya, malam. Iya nggak ada gerakan gitu. Ya mungkin ada, tapi aku tidak jelas apa yang dia mantrakan. Pasti malam gitu. Malam berapa sih sekitaran jam berapa? Jam 2:30, jam 2:30. Ya. Berarti Mas Anton ini ngeliat sesajen tuh hampir 2 kali aja dalam 3 bulan itu ya? 2 kali. Yang pertama cuma sajen doang, tapi si ibu ini nggak tahu kemana. Yang kedua, ini jadi misteri, kira-kira pesugihan apa? Jenis seperti ini. Ya bisa, mungkin praktisi bisa komen nanti. Ya, praktisi. Iya. Silakan komentar, ini jenis apa nih? Jenisnya apa? Ciri-ciri yang tadi Mas Anton kasih tahu tuh, alami gitu kan ya. Ke situ lagi dan ternyata ya udah nggak ada, rumahnya terbengkalai, nggak ada keluarga di situ, rumah nggak kurus, yang tadi Mas Anton ceritakan. Mobilnya pun waktu terbengkalai masih ada mobilnya di situ. Dan ternyata si ibu warung dapat gangguan juga tuh yang terdekat tadi. Iya, terdekat setelah habis semua, ya memang sering terdengar di dalam rumah itu memang suara minta tolong, anak kecil yang minta tolong. Anak kecil kan ya, anaknya dia yang kedua dan ketiga. Iya, di antara umur-umur seperti itu suaranya.
oke nih, biarkan ini menjadi misteri. Ya kan? Karena ya tadi Mas Anton bilang udah nggak ada siapa di dalam keluarga itu. Betul. Ya syukurnya juga Mas Anton, mohon maaf nggak nggak jadi tumbal. Betul. Bisa cerita sini untuk ngebagiin ke teman-teman semua yang pasti banget nih, teman-teman semua udah pada pinter lah, mana yang bisa diambil, yang baiknya, mana yang enggak. Iya, betul. Gitu kan, betul. Untuk jadi pembelajaran untuk kehidupan. Betul. Gitu kan nih, dan jangan sampai teman-teman semua bersinggungan dengan hal-hal pesugihan, santet. Apalagi tentang hal gaib. Kalau gaib kan ada ya. Iya sih. Gaib ada, tapi hal-hal gaibnya nih. Hal gitu gaib kan. yang kita lakukan sebagai ritual Ya, atau sarana betul. kita meminta-minta selain daripadanya, gitu loh maksudnya. Itu, oke. Mas Anton, sebelum ditutup nih Mas Anton, kira-kira Mas Anton punya pesan nggak nih untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah nih? Iya, pesan saya ya memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ini dan bertakwa. Makan siang gratis. Iya. Tidak ada sesuatu hal makan siang gratis di zaman seperti ini. Dan ketika makan siang gratis juga nggak ada rasanya. Iya. Kayak Mas Anton itu kan Iya, betul, nggak ada rasanya. Bener dong. Karena sama rasanya Betul. makan gratis itu. Ada lagi nggak Mas? Sudah cukup ya, bertakwalah kepada Allah dan segala sesuatu hal ya, maksudnya tidak harus kita bersinggungan dengan hal-hal yang itu karena sama sekali tidak bermanfaat kan. Tidak ada gunanya sama sekali, toh ya dialah yang sang memberi rezeki. Gitu. Itulah pesan-pesan saya. Sudah ada yang ngatur gitu kan ya. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan, rezeki, jodoh apa semua, udah ditentukan, iya, sudah ditentukan. kematian dan sebagainya. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Anton ini sehat selalu ya. Ya, amin. Panjang umur gitu kan. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Anton ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Anton, terima kasih banyak yang udah hadir ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Bungkus.